Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1271 Kumpulan Darah. Meskipun Shen Luzong tidak mengetahui buah panjang umur, Chen Xiang mengatakan buah itu bisa memberinya umur panjang, jadi dia memakannya tanpa ragu-ragu. Ketika Chen Xiang meninggalkan dunia sekuler, Shen Luzong tahu bahwa dia akan memiliki masa depan yang cerah. Sekarang dia muncul di sini, dia telah menunjukkan kekuatan super dan keterampilan alkimianya bahkan lebih maju, yang telah membuktikan prediksinya saat itu. Chen Xiang dan Shen Tianhu membantu Shen Luzong masuk ke dalam rumah. Saat ini, Shen Luzong terlihat jauh lebih baik. Dia tidak lagi terlalu tua. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Meskipun rambutnya masih putih, seluruh tubuhnya tampak penuh keuletan, vitalitas. Buah panjang umur adalah buah abadi dengan efek yang sangat signifikan. Shen Luzong adalah Raja Abadi, jadi Chen Xiang memberinya dua, yang akan memiliki efek lebih besar. Ayah, apa yang terjadi di sini? Di mana kota di sini? Kemana mereka pergi? Tanya Chen Xiang. Dia tahu bahwa orang-orang di sini memiliki kehidupan yang sangat buruk selama bertahun-tahun. Kota-kota di sini dihancurkan oleh binatang-binatang raksasa itu? Saat itu, tiba-tiba bumi berguncang dengan dahsyat, banyak rumah runtuh, dan banyak orang meninggal pada saat itu, dan kemudian dunia menjadi gelap gulita. Setelah lebih dari sebulan kegelapan, kami akhirnya melihat matahari, tetapi banyak binatang raksasa muncul. Selama bertahun-tahun, banyak orang mati secara tragis di mulut binatang raksasa itu. Saya khawatir hanya kita yang tersisa di sini. Shen Tianhu menghela nafas. Jalan. Jika pamanmu tidak mengalami pertemuan yang tidak terduga dan jatuh ke dalam genangan darah, menyerap darah kuat di dalamnya, menyebabkan perubahan besar pada tulangnya dan peningkatan kekuatan yang cepat, saya khawatir kita sudah lama mati, tapi kita tidak tahu caranya. Ya, setelah pamanmu mengalami stagnasi, umur panjangnya habis dengan sangat cepat. Shen Luzong duduk di samping, memurnikan dua buah wansho, dan melihat bahwa dia secara bertahap semakin muda. Shen Tianhu diam-diam terkejut bahwa putranya benar-benar memilikinya. Suatu hal yang bagus, jika Shen Luzong mendapatkan kembali vitalitas masa mudanya, mereka tidak perlu takut dengan binatang raksasa di sini. Lalu apakah kamu pernah mencoba untuk pergi dari sini? Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia menceritakan kisah tentang hilangnya dunia sekuler, dan kemudian berbicara tentang makam misterius. Shen Luzong membuka matanya. Saat ini, wajah anak laki-laki berambut putihnya terlihat sangat energik. Hanya dua buah umur panjang yang memiliki efek seperti itu. Dia yakin apa yang diberikan Chen Xiang padanya pasti buah peri. Di sini memang ada makam. Beberapa waktu lalu, terjadi sesuatu pada makam ini yang menyebabkan sebagian umur panjang saya tersedot. Saat itu, saya khawatir panik dan tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak yakin apakah makam tersebut. Makam akan menyerapnya. Umur panjang orang lain. Shen Luzong tampak serius dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika kita pergi, kita pasti akan mati. Kita memiliki hubungan yang sangat aneh dengan makam itu. Shen Tianhu melihat terkejut, karena dia tanpa mengetahui hal-hal ini, jika Shou Yuan terserap tanpa disadari, itu akan sangat menakutkan, dan menakutkan untuk memikirkannya. Tapi jangan khawatir sekarang. Anak ini baru saja mengatakan bahwa ada pembuluh darah naga yang kuat di bawah sini. Makam itu bisa dibangkitkan sepenuhnya dengan menyerap kekuatan pembuluh darah naga. Sedangkan untuk penjaga makam, menurutku memang begitu, tapi ada beberapa kecelakaan menyebabkan sejumlah besar binatang raksasa muncul di sini. Saya yakin ada genangan darah seperti itu di tempat lain. Selama kita menemukan genangan darah semacam itu, orang-orang di sini dapat mengubah tubuh mereka dan maju ke depan. Melompat dan terikat seperti saya. Maka tidak perlu takut. Binatang raksasa itu. Paman, bukankah kamu mengatakan bahwa umurmu cepat habis karena genangan darah? Tentu saja Shen Tianhu ingin menjadi kuat kawan. Meskipun dia sudah berada di alam nirwana, dia bisa dikatakan bahwa karena lingkungan di sini, bahkan jika Mi mendapat bantuan pil, tingkat kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Shen Luzong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ketika saya sudah pulih sepenuhnya, saya akan pergi mencari kolam darah.
Lalu saya akan membiarkan Anda memasuki kolam darah untuk mengubah tubuh Anda tergantung pada situasinya. Shen Luzong tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada Shen Tianhu, dan Chen Xiang serta Shen Tianhu dapat melihat saat ini bahwa ada beberapa hal yang belum dia katakan. Setelah tinggal di tempat ini begitu lama dan hanya dengan beberapa orang, Shen Tianhu dan Shen Luzong sama-sama ingin tahu apa yang terjadi di luar. Chen Xiang sangat senang memberitahu mereka apa yang terjadi pada Ditian selama bertahun-tahun, yang membuat mereka terkejut, agar tidak membuat mereka khawatir. Chen Xiang menghilangkan banyak hal tidak wajar yang telah dia lakukan, karena Shen Tianhu dan Shen Luzong bisa jangan pergi dari sini dulu. Dan Chen Xiang khawatir mereka akan sangat mengkhawatirkannya di masa depan. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, anak ini akan naik. Saya ingin tahu apakah saya akan tinggal di sini setelah saya selamat dari kesengsaraan kenaikan? Shen Tianhu juga berada dalam tahap kultivasi pasca nirwana. Kalau begitu kita akan tahu. Ngomong-ngomong, ayah, apakah ayah Xian-Xian ada di sini? Tanya Chen Xiang. Seperti dia, Sui Xian-Xian telah kehilangan ibunya sejak dia masih kecil, dan Sui Xian-Xian juga mengkhawatirkan ayahnya. Ayahnya sudah lama naik. Saat itu, dia belum kembali ke tempat ini, tapi berada di sisi lain. Ada beberapa orang yang naik ke sana saat itu, kata Shen Luzong. Shen Tianhu mengangguk. Pada saat itu, paman saya relatif kuat dan dapat memastikan bahwa kami memiliki lingkungan yang aman untuk berlatih. Setiap orang juga cukup berani untuk berburu dan membunuh binatang raksasa dan memberi makan diri mereka sendiri dengan memakan binatang raksasa. Mereka meningkat dengan sangat cepat, tetapi ayah, saya tidak beruntung. Saya terluka parah secara tidak sengaja, jadi saya jauh lebih lambat daripada yang lain. Chen Xiang memandang Shen Luzong dan berkata, Paman, jika ayah selamat dari kesengsaraan di sini, bisakah dia juga naik ke surga? Shen Luzong berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit. Meskipun tempat ini bersama dengan Kaisar Tian saat ini, ruangnya terisolasi dan sulit untuk masuk dan keluar. Saya pikir bahkan jika saya selamat dari itu 9 kesengsaraan nirwana, saya tidak akan bisa naik. Saya pasti akan menemukan cara untuk membawa Anda keluar. Shen Luzong mendatangi Chen Xiang, menyentuh kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, kami kelompok mungkin adalah penjaga makam yang dipilih, jika kita pergi, pasti tidak akan ada akhir yang baik, dan saya khawatir saya tidak dapat melanggarnya, meskipun kami belum mengetahui peran kami di sini. Chen Xiang merasa sedikit melankolis di hatinya, tapi dia masih mengangguk, aku akan tinggal di sini sebentar, Paman, kalau begitu aku akan pergi mencari genangan darah bersamamu, aku ingin melihat apakah genangan darah itu cocok untuk kugunakan. Shen Luzong mengangguk dan tersenyum, tentu saja, sekarang sudah larut. Kembalilah dan istirahat. Anda pasti sangat lelah berada di sini. Shen Tianhu memimpin jalan dan mendapatkan kamar yang sangat nyaman untuk Chen Xiang. Chen Xiang datang dari pusat bumi, pas kesini memang agak capek dan langsung ketiduran. Pagi-pagi sekali, Shen Luzong datang membangunkannya dengan penuh semangat. Ketika orang-orang di desa melihat bahwa kepala desa tua menjadi begitu energik, mereka tahu bahwa Chen Xianglah yang membawakan ramuan yang bagus. Cari kolam darah dan dapatkan makanan enak untuk dimakan semua orang, kata Shen Luzong sambil tersenyum. Bab 1272 Kekuatan Kolam Darah. Setelah Shen Luzong memakan buah wansho, dia tidak setengah mati seperti sebelumnya. Sekarang dia penuh energi dan ingin keluar dan membunuh beberapa binatang kuat segera. Chen Xiang mengikutinya keluar dari lembah awalnya, dia ingin meminta Shen Tianhu untuk pergi bersamanya, tetapi desa membutuhkan orang yang kuat untuk mengambil alih dan menangani beberapa burung dan binatang terbang besar. Menemukan kumpulan darah sangat penting bagi Shen Luzong, karena dapat dengan cepat membina sejumlah besar orang kuat. Dia curiga itulah yang harus dicapai oleh penjaga makam di sini. Paman, apakah menurutmu genangan darah itu telah ditempati oleh binatang raksasa? Tanya Chen Xiang. Tentu saja ini mungkin, tapi jangan khawatir, binatang raksasa itu cepat atau lambat akan masuk ke perut kita. Setelah Shen Luzong selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, kami biasa memakan binatang raksasa itu dan meningkatkan kekuatan kami. Sangat cepat, mungkin karena binatang raksasa itu memakan darah di genangan darah. Chen Xiang dan Shen Luzong terbang di udara, sangat dekat dengan tanah. Sebagian besar tanahnya adalah hutan yang dibentuk oleh pepohonan yang sangat tinggi.
Setiap kali dia melihat binatang raksasa, Shen Luzong akan memukul telapak tangannya ke udara dan membunuh binatang raksasa di tanah. Meskipun binatang raksasa itu kuat, mereka tidak kuat dalam hal apapun. Di depannya, seorang raja abadi hanya bajingan. Jarang sekali Shen Luzong mendapatkan kembali vitalitas masa mudanya, jadi Chen Xiang tidak perlu mengambil tindakan, Shen Luzonglah yang pergi untuk membunuh binatang raksasa itu. Dalam perjalanan, Chen Xiang menemukan bahwa Shen Luzong juga memiliki beberapa keterampilan bela diri yang baik. Setelah bertanya, ternyata mereka mendapatkannya dari orang lain. Itu yang diukir di gunung-gunung raksasa itu. Ada beberapa diagram dan rumus latihan, tapi tidak cocok untuk latihanmu karena jika kamu berlatih, kamu tidak bisa keluar. Selama kamu mempelajari latihan itu, kamu harus tetap jaga makam di sini. Hanya saya yang tahu ini, jangan beritahu Tianhu, kalau tidak mereka tidak akan mempelajarinya hanya untuk keluar, tapi sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Kata-kata Shen Luzong mengejutkan Chen Xiang, dia baru belajar seni bela diri itu telah dibatasi. Awalnya dia ingin melihatnya, tapi sekarang dia sudah menyerah. Sambil mengobrol sepanjang jalan, Chen Xiang menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Long Sui membantunya memperkirakan bahwa 5 tahun telah berlalu di sini dan hanya 1 tahun yang berlalu di luar. Sekarang dia mengerti mengapa Shen Luzong memiliki kekuatan dewa abadi begitu cepat. Namun, dia juga belajar dari Shen Luzong bahwa setelah dunia sekuler menghilang, ruang dan waktu di mana dia berada bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan dunia luar. Ketika saya menemukan genangan darah, itu hanyalah bencana ke-8 nirwana. Saat itu, saya dikejar oleh binatang raksasa selama beberapa hari. Tidur di genangan darah, saya menemukan bahwa tubuh saya sangat menyakitkan. Ketika saya bangun, kesengsaraan nirwana telah berakhir dan darah di genangan darah telah mengering. Kemudian saya melewati kesengsaraan nirwana yang tidak terlalu parah dalam keadaan linglung. Kata Shen Luzong. Setelah menemukan kumpulan darah, Chen Xiang juga ingin mencoba melihat apakah ada ruang untuk transformasi di tubuhnya. Jika dia dapat meningkatkan kekuatannya melalui kumpulan darah, dia tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan sejumlah besar darah. Obat mujarab Anda dapat naik dengan cepat. Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan baik Chen Xiang maupun Shen Luzong tidak menemukan genangan darah di luar. Chen Xiang juga menyantap banyak daging binatang purba yang lezat di sepanjang jalan, dan memberikan banyak kepada Long Sui. Dengan Shen Luzong di sisinya, Chen Xiang tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, jadi dia diam-diam bisa memadatkan cairan ciptaan ilahi. Dia ingin mendapatkan lebih banyak buah umur panjang untuk Shen Luzong, serta ramuan lainnya. Shen Luzong dan Shen Xiang tidak terbang di langit, tetapi berjalan di hutan. Meskipun lambat, mereka dapat mencari lebih komprehensif. Shen Luzong juga dapat mengetahui apakah ada genangan darah di dekatnya melalui napasnya. Kumpulan darah tidak ditemukan, tetapi beberapa ramuan ditemukan. Kebanyakan dari mereka adalah tingkat roh. Tetapi mereka juga sangat bagus, yang menunjukkan bahwa masih banyak ramuan yang dibiarkan di sini, dan bahkan mungkin ada tingkat bumi atau ramuan tingkat surga. Paman, jika kumpulan darah digunakan pada saya, apakah saya akan membaik? Tanya Chen Xiang. Tentu saja ada. Meski disebut genangan darah, yang ada di dalamnya bukanlah darah, melainkan cairan merah. Saya tidak tahu apa itu. Singkatnya, bisa membuat orang tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Shen Luzong memasukkan seekor harimau raksasa ke dalam penyimpanan senjata ajaib dan terus berlari ke depan dengan cepat. Awalnya, senjata ajaib yang disimpan di sini sangat langka, tetapi setelah Chen Xiang datang, dia membawa banyak senjata, jadi setiap kali Shen Luzong melihatnya, dia akan segera membunuh mereka. Beberapa hari berlalu tanpa menemukan genangan darah, yang membuat Chen Xiang sedikit kecewa. Namun, pada saat ini, auman binatang raksasa datang, dan Long Sui berteriak, "Saya merasakannya. Ada sesuatu di dekat sini, kolam." Shen Luzong berkata dengan penuh semangat, "Itu pasti ditempati oleh binatang raksasa, saya akan pergi dan membunuh orang itu." Shen Luzong berubah menjadi embusan angin dan menghilang, kemudian terjadi getaran di satu arah, beberapa pecahan pohon datang bersama embusan angin, dan binatang-binatang itu mengaum terus-menerus, namun berhenti setelah beberapa saat. "Nak, cepat kemari," teriak Shen Luzong.
Chen Xiang bergegas dan melihat kolam besar berwarna merah, meski sisinya penuh dengan kehancuran, genangan darah tersebut memang masih utuh karena genangan darah tersebut dilindungi oleh formasi yang sangat kuat. Kolam darah ini tidak rusak dan sebesar yang pernah saya gunakan sebelumnya, kata Shen Luzong. Kolam darah bundar selebar 1 kaki. Ada air seperti darah di dalamnya, memancarkan semburan energi kekerasan. Kelihatannya sangat berbahaya. Jika dia tidak tahu bahwa genangan darah ini dapat meningkatkan kekuatan manusia, Chen Xiang bukankah begitu? Berpikir untuk melompat. Maukah kamu turun dan mencobanya? Aku menunggumu di dekat sini. Seperti yang kuduga, seharusnya ada banyak kumpulan darah seperti itu di sini. Banyak monster raksasa yang mengandalkan kumpulan darah ini untuk menjadi kuat. Pria tadi sangat kuat. Luar biasa, ini memberi saya lebih banyak waktu, kata Shen Luzong sambil tersenyum. Chen Xiang mengangguk, saya akan turun sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke kolam darah. Awalnya, dia berencana untuk mengalami proses perbaikan dan keanehan dari kolam darah, tetapi setelah dia melompat, miliknya matanya menjadi gelap, dia pingsan. Saat dia membuka matanya, dia melihat sinar matahari yang menyilaukan, dan dia juga merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Di mana pamanku? Chen Xiang berteriak kaget dan melompat keluar dari genangan darah kering. Kamu telah selamat dari 8 kesengsaraan nirwana. Long Sui berkata dengan sangat tidak terduga, tetapi tidak ada kesengsaraan nirwana yang jatuh. Chen Xiang memang memiliki aura unik dalam memandang rendah dunia saat ini. Ini adalah kunci untuk bertahan dari 8 kesengsaraan nirwana. Ciri yang jelas adalah dia melihat ke dalam dantiannya, dan melalui kabut abu-abu hitam yang menyelimuti dantiannya, dia melihat ada 8 pil surgawi di masing-masing dari 5 patung binatang, dan cikal bakal yang ke-9. Pil surgawi sudah dalam keadaan setengah jadi. Peningkatan ini terlalu menakutkan. Chen Xiang berseru, berapa lama saya tidur? 3 bulan. Long Sui berkata, ini memang sangat cepat. Ini harus diberikan kepada penjaga makam oleh pemilik makam. Hadiah, saya telah mengamati bahwa genangan darah ini terhubung dengan kekuatan tertentu. Meskipun sekarang sudah mengering, cairan merah pasti akan muncul lagi di masa depan. Selama direndam, masih bisa membaik dengan cepat. Bab 1273 akan segera naik. Paman. Chen Xiang meraung, dan Shen Luzong segera terbang dari kejauhan. Chen Xiang melihat sekeliling dan melihat bahwa semua pohon dengan radius beberapa ratus kaki telah hilang, dan masih ada bekas terbakar di tanah. Kesengsaraan nirwana Anda akan datang. Saya hanya bisa bersembunyi jauh. Saya tidak menyangka itu akan begitu kuat. Apakah kamu baik-baik saja? Shen Luzong menatap wajah bingung Chen Xiang dan bertanya. Apakah nirwana saya telah terjadi? Chen Xiang tertegun, tetapi baru saja Long Sui mengatakan bahwa dia belum mendarat. Ya, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya di bawah sana. Kesengsaraan nirwana Anda sangat aneh. Sebagian besar kekuatan bencana menghilang secara misterius, tetapi masih menyebabkan banyak kerusakan. Lihatlah sekeliling. Shen Luzong berkata, Anda baik-baik saja itu bagus. Chen Xiang melihat ke kolam darah kering dan berkata, mungkin kekuatan bencana telah diserap oleh kolam ini. Paman, Anda harus ingat lokasi genangan darah ini. Saya merasa sesekali, kolam ini akan cairan merah itu pasti akan muncul di kolam lagi. Benarkah? Saya tahu di mana kolam yang saya gunakan terakhir kali, dan saya akan membawa Anda ke sana. Shen Luzong buru-buru menarik Chen Xiang dan berlari ke satu arah. Setelah 2 hari, Shen Luzong dan Shen Xiang akhirnya tiba di kolam darah. Ada juga binatang raksasa yang relatif kuat di sini, tetapi Shen Luzong dengan mudah mengalahkannya. Seperti yang diharapkan. Shen Luzong melihat genangan darah, meskipun hanya setengahnya, memverifikasi pernyataan Chen Xiang bahwa cairan merah masih akan tumbuh kembali. Sepertinya binatang raksasa di sini sudah makan banyak. Ketika Shen Luzong merawat binatang raksasa itu sekarang, dia tahu bahwa binatang raksasa itu jauh lebih kuat daripada binatang biasa. Apakah kamu masih menginginkannya? Kamu harus segera melalui 9 kesengsaraan nirwana. Jika kamu tidak bisa naik ke sini saat itu, kamu tidak akan bisa naik bahkan jika kamu pergi dari sini. Jika itu masalahnya, kamu menang tidak bisa masuk surga. Kata Shen Luzong. Chen Xiang mengangguk dan berkata, saya akan keluar dan berlatih lagi.
Setelah itu, Shen Luzong mengirim Chen Xiang kembali ke desa. Chen Xiang berkata bahwa dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Faktanya, dia ingin memadatkan lebih banyak cairan ciptaan ilahi dan menggunakannya untuk menyalin buah panjang umur untuk Shen Luzong. Karena Chen Xiang ingin datang ke sini, Shen Tianhu mengikuti Shen Luzong untuk menggunakan kolam darah dengan percaya diri. Ketika dia kembali, 2 bulan telah berlalu, dan Shen Tianhu telah melewati 9 kesengsaraan nirwana. Seperti yang diharapkan, dia belum naik, tetapi ada energi abadi di sini, dan ada banyak genangan darah. Jika mereka tetap di sini, mereka juga memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Pada saat ini, Chen Xiang telah menghasilkan 10 buah umur panjang, yang cukup untuk digunakan oleh Shen Luzong. Pada saat ini, semakin banyak orang yang keluar. Setelah menemukan beberapa ramuan, Shen Luzong juga akan menjadi alkemis tingkat tinggi di masa depan. Kamu telah dewasa dan juga pria yang kuat. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Meskipun Shen Tianhu memiliki senyuman di wajahnya, suasana hatinya sangat berat. Hal yang sama juga berlaku untuk Shen Luzong. Chen Xiang memberi mereka sesuatu, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sambil tersenyum, dan kemudian pergi dengan cepat. Selama semua orang terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Kali ini Chen Xiang keluar, tidak butuh waktu lama untuk naik, dan mungkin butuh waktu lama untuk bertemu dengannya di masa depan. Chen Xiang kembali tepat ketika dia datang. Setelah berjuang keras di tengah bumi, dia keluar. Aura Kaisar Tian jauh lebih rendah daripada tempat dengan sejumlah besar binatang raksasa. Dia tinggal di dalam untuk sementara waktu, tetapi tidak banyak waktu berlalu di luar. Sekarang dipastikan bahwa ayahnya baik-baik saja di dalam, dan Chen Xiang tidak merasa khawatir. Kami tidak jauh dari alam surga kenaikan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan teman lama saya ketika saya pergi ke sana? Jangan khawatir, Sister Meiyao dan Sister Yoyo sangat akrab dengannya. Anda akan terbiasa dengannya. Segera ketika kamu pergi ke sana. Long Sui tersenyum dan berkata, kita harus mendapatkan lebih banyak buah tingkat peri saat itu. Kita pasti akan mendapatkan banyak buah di surga. Chen Xiang berkata, apakah mereka masih tidur? Saya tidak tahu kapan mereka akan bangun. Kemarilah. Long Sui berkata, jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Mereka tidur hanya karena jiwa mereka perlu tumbuh dengan cepat. Singkatnya, itu saja. Saya tidak tahu detailnya. Chen Xiang kembali ke tempat pemakaman naga jahat, dan Li Baojun memberinya pil keberuntungan. Penatua Li, saat saya keluar kali ini, saat saya kembali, banyak hal mungkin terjadi di masa depan, kata Chen Xiang. Li Baojun segera mengerti dan mengangguk, kami pasti akan meletakkan dasar yang kokoh untuk sekte penakluk naga. Ketika Kaisar Langit dapat berkomunikasi dengan surga di masa depan, sekte penakluk naga pasti akan menjadi sekte kuat yang dapat bersaing dengan sekte penakluk naga. Kekuatan besar dari surga. Kalau begitu, izinkan saya berbicara dengan Tuan Duan. Chen Xiang menepuk bahu Li Baojun dan meninggalkan tempat pemakaman naga jahat. Dia menemukan sebuah lembah kecil yang tenang. Dia tidak pergi ke tempat pemakaman naga jahat karena bencana kesembilannya akan segera datang. Jika dia menerobos ke dalam, dia khawatir akan terjadi kecelakaan. Setelah memakan pil penciptaan, mereka memegang batu pencerahan di tangan mereka dan membiarkan batu pencerahan memandu energi dalam dantian mereka untuk mengalir ke patung binatang dan memadatkan embrio dan dari pil surgawi. Saya melewatkan bencana ke-8. Saya tidak tahu kekuatan bencana ke-8. Bencana ke-9 seharusnya sangat kuat. Chen Xiang berpikir dalam hati. Butuh waktu sebulan untuk menyempurnakan pil keberuntungan. Meski hanya ada satu pil keberuntungan, namun efeknya sangat bagus. Ia merasakan energi dan kesadaran sejatinya meningkat karena meminum pil keberuntungan. Tentu saja itu kuat. Sebaiknya kamu mengolah jiwamu sesegera mungkin. Jika kesengsaraan nirwana merasakan jiwamu, akan ada kekuatan malapetaka yang diarahkan ke jiwamu. Jika kamu tidak bisa menahannya, jiwamu akan terluka, atau bahkan musnah. Pergilah, kata Long Sui. Jiwa Chen Xiang relatif kuat sekarang, jadi tidak ada ramuan bagus yang dapat membantunya meningkatkannya dengan cepat. Tetapi kecepatan peningkatan keterampilannya sangat lambat, jadi dia hanya dapat meningkatkannya dengan mempraktikkan teknik Shen He dengan Long Sui.
Kenapa kamu malu? Aku tidak keberatan lagi. Apa yang kamu keberatan? Long Shui terkekeh. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang agak tidak mau berlatih teknik kombinasi ilahi ini dengannya. Ini. Saya tidak keberatan, saya hanya khawatir ini akan mempengaruhi Anda. Meskipun ini adalah jiwa, saya merasa itu menyerap banyak energi dari jiwa Anda setiap saat, kata Chen Xiang. Ini adalah apa yang dia katakan dengan tulus. Jiwaku lebih kuat dari jiwamu. Saat aku berlatih teknik Shenhe bersamamu, jiwaku meningkat sangat lambat. Tetapi bagian jiwaku yang meningkat sudah cukup untuk kamu serap, sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat. Aku akan baik-baik saja. Long Sui Jiao tersenyum dan berkata, saat ini dia telah memasuki laut surgawi Chen Xiang. Gangster wanita, kenapa kamu terburu-buru? Begitu jiwa Long Sui melihat Chen Xiang, dia bergegas ke arahnya. Apa? Apakah kamu tidak ingin apapun yang aku bawa ke rumahmu? Long Sui berkata sambil tersenyum. Chen Xiang tersenyum dan menciumnya sebelum memulai bisnis. Pada saat ini, surga kaisar baru telah stabil, dan semua iblis di wilayah manusia telah diusir. Namun, iblis tidak akan menyerah dan pasti akan menyerang wilayah manusia lagi di masa depan. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar di wilayah manusia juga bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan Akademi Penakluk Iblis menjadi semakin hidup. Gerbang Penakluk Naga juga secara bertahap memudar dari dunia kaisar baru ini, berkembang dengan cara yang sederhana, bahkan kota Penakluk Naga secara bertahap kehilangan bayangan Gerbang Penakluk Naga. Bab 1274-9 Kesengsaraan. Setelah surga kaisar baru distabilkan, banyak kekuatan raksasa naik ke surga satu demi satu, meskipun sebagian besar dari mereka berharap kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat di surga kaisar baru. Sehingga ketika alam surga dan kaisar surga terhubung di surga kaisar baru, di masa depan, mereka juga akan memiliki sejumlah kekuatan tertentu. Dan Chen Xiang juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan segera mengolah embrio dan kesembilan. Butuh lebih dari 30 tahun untuk mencapai tahap ini. Semakin jauh dia melangkah, semakin baik jadinya. Semakin sulit jadinya, awalnya dia berpikir bahwa dia akan mampu melakukannya paling lama hanya dalam 10 tahun. Namun, saat dia terus berlatih, itu menjadi sangat sulit setiap kali dia meningkat sedikit. Saat itulah dia memiliki ramuan dalam jumlah besar, tanpa ramuan, batu pencerahan, dan seni bela diri yang kuat yang dia katakan telah dia latih, dia tidak dapat membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kekuatan ilahi saya belum dapat diringkas menjadi aura ilahi. Chen Xiang sedikit kecewa, karena terobosan sudah dekat, tetapi peningkatan dalam cara ilahi tidak terlalu cepat. Pikirkan saja, saya juga berlatih dengan sangat keras, kata Long Sui. Selama ini, dia sering berlatih teknik Shenhe dengan Chen Xiang, yang membuat hubungan keduanya sangat dekat dan dalam. Seperti kata pepatah, cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Chen Xiang makan 4 pil Hunyuan, yang baru saja dia saring. Tinggal sedikit lagi. Ramuan ke-9 akan segera keluar. Kesengsaraan nirwana ke-9 akan datang. Saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Chen Xiang sangat menantikan kesengsaraan nirwana ke-9. Kesengsaraan nirwananya sangat tidak normal, sangat kuat, namun menurutnya itu adalah ujian yang kejam baginya, dan memiliki manfaat yang besar. Jangan terbalik di selokan. Bahkan jika kamu gagal mengatasi musibah dan kamu tidak akan hancur, kamu harus memulai dari awal lagi. Coba pikirkan dan kamu akan tahu betapa menyakitkannya itu. Long Sui berkata dengan suara tegas. Aku tahu. Mereka belum merespons. Chen Xiang menunggu selama bertahun-tahun, tetapi Sumei Yao dan Bai Youyo tidak pernah bangun, yang membuatnya sangat khawatir setiap kali memikirkannya. Tidak, itu masih sama. Long Sui telah menjawabnya berkali-kali. Dia awalnya berpikir bahwa Sumei Yao dan Bai Youyo akan segera bangun, tapi sekarang masih sama setelah beberapa dekade, dan bahkan dia khawatir, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah bencana terakhir, jangan khawatir, kamu harus melewatinya, kata Long Sui dengan tegas. Chen Xiang membutuhkan 10 hari untuk menyempurnakan 4 pil Hunyuan. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati, dan cikal bakal pil surga ke-9 kini telah terbentuk. Apakah kamu di sini? Chen Xiang membuka matanya.
Segera setelah embrio pil surga ke-9 selesai, dia merasa bahwa ki di pil surga lainnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dan menjadi sangat kuat. Meskipun surga ke-9 pil adalah pil surgawi yang hanya memadatkan embrio pil, tetapi membuat semua pil surgawi tampak menyatu menjadi satu. Chen Xiang sekarang berada di ruang batu bawah tanah, tetapi lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menjadi putih. Dia tidak tahu apakah ini ilusi atau halusinasinya sendiri, atau apakah dia telah memasuki ruang asing. Kamu seharusnya tidak melangkah ke dunia ini berarti kamu harus mati di tanganku. Sebuah suara yang familiar datang, dan Chen Xiang berbalik dan tiba-tiba terkejut. Orang yang berbicara tidak lain adalah Bai Hu. Senior Bai Hu, kenapa kamu ada di sini? Chen Xiang memanggil Long Shui beberapa kali di dalam hatinya, tetapi Long Shui tidak menjawab. Ini pasti ilusi. Chen Xiang berpikir dalam benaknya, ini harusnya serangan mental atau semacamnya. Itu tidak akan menyusahkanku. Wajah Bai Hu yang tampak biasa tiba-tiba menjadi dingin, dan pembunuh yang sangat kuat. Aura memenuhi udara, dan pada saat yang sama, kabut hitam muncul di tubuhnya. Sekilas, dia tahu bahwa itu adalah kekuatan hukum kegelapan. Wajah Chen Xiang serius, dia tidak tahu apakah ini ilusi atau bukan, dan dia belum pernah mendengar bahwa hal seperti itu akan terjadi selama kesengsaraan transisi. Ini bukan ilusi. Akulah yang bertanggung jawab atas dunia ini. Jika orang sepertimu terus menjadi lebih kuat, itu hanya akan menghancurkan dunia ini dan membuat semua kehidupan di sini sengsara. Kamu bisa bunuh diri atau aku akan mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Bai Hu, Chen Xiang mencibir, berhenti membodohi orang. Meskipun saya tidak tahu apa ini, Anda pasti bukan Bai Hu. Jangan mencoba menipu saya. Chen Xiang memiliki pikiran yang tegas, tapi dia benar. Tidak mudah tertipu oleh pihak lain. Bingung, dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon dan memanggilnya dengan kekuatan paling kuat. Dia memukul harimau putih di depannya dengan satu pukulan, memotongnya menjadi sepotong hitam energi. Kamu tidak bisa membunuhku, saya telah menguasai kekuatan hukum kegelapan. Bai Hu mencibir dan memukul dengan telapak tangan, melepaskan bola energi hitam yang menyelimuti Chen Xiang. Tubuh Chen Xiang bergetar, dan kekuatan suci penekan iblis dilepaskan, dan cahaya suci segera memurnikan kegelapan. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih ingin berpura-pura menjadi macan putih. Ayolah, kalau itu benar-benar macan putih, aku pasti sudah lama mati. Tanpa kekuatan itu, bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi orang kuat? Chen Xiang tertawa, dia telah mengkonfirmasi, orang di depanku memang bukan harimau putih sungguhan. Dia diam-diam mengagumi kekuatan metode psikedelik ini. Dia menduga bahwa dia pasti telah membaca dari ingatannya bahwa harimau putih adalah eksistensi terkuat yang pernah dia hubungi, dan kemudian dia mengeluarkan harimau putih itu sekarang, tetapi kekuatannya harimau putih jauh melebihi Chen Xiang, banyak. Bahkan halusinasi tidak dapat mensimulasikan kekuatan sekuat itu, karena Chen Xiang belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari macan putih. Apakah bencana ke-9 hanyalah bencana mental? Chen Xiang melepaskan semua kekuatan sucinya dan meninju harimau putih yang berbicara lancar itu, meledakkannya. Setelah membunuh harimau putih, ruang putih menghilang, dan kemudian kejutan dan raungan datang. Chen Xiang merasa terkena kekuatan yang kuat, dan sebagian besar ki di tubuhnya tiba-tiba meledak. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Sekalipun organ dalamnya rusak, selama masih ada, tidak akan berdampak banyak padanya. Jika itu orang lain, tanpa tubuh suci surgawi, serangan barusan akan musnah. Ruang batu tempat Chen Xiang berada hancur total oleh kekuatan tadi, dan sebagian besar bumi runtuh. Ketika dia bergegas dari tanah, dia hanya melihat langit yang gelap, ditutupi dengan lapisan gelap yang tebal. Awan. Pertama, serangan mental membuatku bingung, menunda waktu, dan kemudian malapetaka mulai terjadi, dan ketika aku tidak siap, itu memberiku pukulan yang fatal. 9 kesengsaraan nirwana benar-benar kuat, dan mereka benar-benar tahu caranya bermain trik. Chen Xiang berpikir dalam hati. Meskipun kekuatan bencana yang menyerang Chen Xiang barusan sangat kuat dan menyebabkan beberapa kerusakan pada Chen Xiang kini telah pulih. Dia sebelumnya telah melakukan perpaduan besar banyak hal di dantiannya, membuatnya lebih kuat dalam semua aspek. Kemampuannya telah meningkat pesat,
Misalnya kombinasi tulang jiwa dan garis keturunan naga giok dapat dengan cepat memperbaiki kerusakan pada tubuh fisiknya. Ayo. Chen Xiang berdiri di puncak gunung dan melihat telapak tangan merah besar menonjol dari awan gelap pekat dan menamparnya dengan keras. Kekuatan penuh aura destruktif sudah cukup untuk menghancurkan jatuhkan pegunungan. Namun, ketika ditampar, ia hancur oleh pukulan Chen Xiang. Bab 1275 Pencerahan Kesengsaraan. Setelah Chen Xiang meninju, gelombang kejut yang tak terlihat dikirim ke langit, langsung mengguncang awan gelap yang menutupi langit tinggi di langit, membuatnya berguling, seolah-olah akan bubar, tetapi dikumpulkan oleh suatu kekuatan. Awan gelap itu adalah tempat berkumpulnya kekuatan malapetaka. Selama dihancurkan, seseorang dapat selamat dari bencana ke-9 nirwana. Namun, sulit untuk dihancurkan. Sebelum kekuatan malapetaka turun, Chen Xiang telah meninju langit 2 kali. Itu adalah kekuatan mengguncang bumi yang melakukan seni membunuh bumi. Meskipun tampaknya awan gelap itu akan segera menghilang, mereka dengan cepat berkumpul kembali. Chen Xiang tahu bahwa metode ini tidak akan berhasil dan akan sangat sulit untuk menghancurkan fondasi kekuatan bencana. Kekuatan bencana ke-9 ini berkali-kali lipat lebih kuat dari apa yang dikatakan Chen Xiang yang pernah dia temui sebelumnya, namun untuk Chen Xiang saat ini, tidak terlalu kuat, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan bencana paling ekstrim. Dari 9 bencana nirwana, kekuatan yang bersaing. Bencana ke-9 hanya mampu melakukan ini. Chen Xiang meninju pedang merah besar lainnya, yang ditebas dari awan gelap, dan mengandung kekuatan bencana yang sangat mengerikan. Tubuh fisik Chen Xiang saat ini sudah berada pada tingkat tubuh orang suci surgawi, yang memungkinkan dia memiliki kekuatan yang sama dengan manusia abadi, dan kekuatan bencana ini ditetapkan untuk 9 kesengsaraan nirwana, paling-paling, itu satu tingkat lebih kuat daripada kekuatan 9 kesengsaraan nirwana, hanya sebagian besar saja. Di antara banyak kekuatan bencana dari 9 kesengsaraan nirwana, milik Chen Xiang dianggap sangat menakutkan, karena dia sendiri adalah seorang alkemis. Tetapi apa yang dia bawa tentang kesengsaraan nirwana hanyalah kekuatan energi sejati, dan bukan tubuh fisik maupun tubuh. Kekuatan jalan ilahi terpengaruh menghitungnya, sekarang Chen Xiang relatif santai ketika menghadapi bencana ke-9 ini. Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan batu pencerahan, dan pada saat yang sama, mata emas muncul di tengah alisnya, dia membuka mata ilahi kekacauan, dan mengeluarkan batu pencerahan lagi, hanya untuk melihat bagaimana bencana ke-9 nirwana dibentuk. Divine Eye of Chaos mengeluarkan semburan cahaya keemasan yang sangat terang, dan Chen Xiang segera melihat bahwa di antara awan gelap, ada banyak formasi padat setipis rambut, meski terlihat sangat rumit dan berantakan, aura yang terkandung di dalamnya membuat Chen Xiang merasa mengejutkan, ini adalah sesuatu yang dibesarkan oleh Kaisar Surga. Pikirannya bekerja dengan cepat dan dia menghafal pola formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pola spiritual alami yang paling primitif dan kuat. Jika dia menggunakan kekuatan pola untuk melepaskannya, dia mungkin bisa membuat kesengsaraan nirwana untuk menyerang orang. Chen Xiang dapat melakukan dua hal sekaligus, menahan serangan kekuatan kesengsaraan, dan pada saat yang sama mengingat pola formasi yang melepaskan kekuatan kesengsaraan yang kuat ini. Kekuatan kesengsaraan berlangsung lama. Bahkan orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya pun diperingatkan, tapi tak seorang pun siapapun yang berani datang ke sini dapat melihat bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan nirwana, tetapi dia masih sangat kuat. Jika dia mendekat, dia hanya mencari kematian. Melihat malapetaka yang mengerikan ini berlangsung begitu lama, semua orang berspekulasi siapa yang sedang melalui kesengsaraan nirwana dan dapat mempertahankannya dalam waktu yang lama. Jika orang biasa yang selamat dari 8 kesengsaraan nirwana, menghadapi tingkat ini bencana, pasti sudah lama dihancurkan menjadi abu. Tapi Chen Xiang hanya bermain-main, dan dia masih mengintip prinsip-prinsip pembentukan kekuatan kesengsaraan, menghafal pola-pola spiritual yang rumit itu. Selama 7 hari 7 malam, tanah tempat Chen Xiang berada tampaknya telah melepaskan beberapa lapisan kulit, dan ditutupi dengan kekuatan es, kekuatan api, dan berbagai atribut kekuatan, dan mereka masih ada di sini. Ini akhirnya berakhir, saya telah sepenuhnya menghafal pola formasi itu, saya tidak menyangka itu akan sangat melelahkan. Chen Xiang sangat lelah dan kehilangan akal sehatnya. Langit menjadi cerah, dan retakan emas tiba-tiba muncul. Chen Xiang tersedot oleh cahaya keemasan yang dilepaskan dari retakan tersebut. Ingat pola formasi apa?
Long Sui bertanya. Dia tidak berani muncul dengan santai ketika Chen Xiang sedang melalui masa kesusahan besar. Ada banyak pola formasi yang membentuk 9 kesengsaraan nirwana, tetapi dengan bantuan batu pencerahan, saya dapat menghafalnya dalam waktu singkat. Batu pencerahan benar-benar bagus, kata Chen Xiang. Kamu telah naik ke surga. Ketika kamu sampai di sana, kamu harus berhati-hati. Ini adalah tempat di mana banyak orang jenius berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang jenius telah muncul dalam jumlah besar, dan orang-orang kuat telah berkumpul. Di dunia besar itu, di sana mungkin orang dengan kekuatan yang sama dengan 9 kaisar dan 5 tuan. Orang yang ada. Orang yang berbicara adalah Bai Youyo. Bai Youyo bangun, yang membuat Chen Xiang merasa nyaman. Pada saat ini, dia juga memasuki emas celah ruang. Chen Xiang ditangguhkan di sebuah bagian saat ini, tubuhnya ditarik oleh kekuatan lembut, membawanya ke surga. Pada saat ini, dia juga menyempurnakan kekuatan yang diberikan kepadanya untuk sepenuhnya menyelesaikan pil surga ke-9. Kakak Youyo, kamu akhirnya bangun. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Di mana kakak Meiyao, apakah dia sudah bangun? Tanya Chen Xiang. Kecil. Kamu baru saja tidur siang, dan kamu naik, kamu tidak mengecewakan adikmu. Mendengar suara menawan Su Meiyao, Chen Xiang menghela nafas lega. Kamu sudah tidur lama sekali, puluhan tahun, kata Long Sui. Suaranya agak lemah, karena dia hampir memakan semua isi cincin Youyo, dan dia khawatir dia akan disalahkan. Namun, Su Meiyao dan Bai Youyo selalu mencintainya. Setelah mengetahui hal ini, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya menggunakan sedikit kekuatan lagi saat bermain dan mencubit satu sama lain. Selama ada terobosan, di sana akan menjadi berkah. Kekuatan, ini adalah kekuatan yang sangat misterius. Keberadaan kesengsaraan nirwana adalah untuk mencegah makhluk hidup menjadi kuat dan membunuh mereka pada waktunya. Tetapi kekuatan penganugerahan adalah memberi makhluk hidup kekuatan yang sangat kuat, memungkinkan makhluk hidup untuk bertarung melawan langit. Setelah menyempurnakan kekuatan yang diberikan, pil surgawi ke-9 Chen Xiang telah selesai. Pada saat ini, ada total 45 pil surgawi di 5 patung binatang di dantiannya. Kita telah tiba di surga. Sinar matahari muncul di depan mata Chen Xiang, dan dia juga merasakan energi abadi yang kaya. Tetapi ketika dia keluar dari lorong, perubahan terjadi di dalam dantiannya. 9 ramuan surgawi di setiap gajah binatang tiba-tiba bergabung menjadi satu, yang terjadi dalam sekejap. Setelah peleburan, ramuan surgawi tidak bulat, tetapi memiliki bentuk tertentu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah gambar binatang. Bentuknya sangat mirip, tetapi dengan garis luar yang samar-samar. Chen Xiang jatuh di padang rumput yang penuh dengan energi peri yang kaya. Untuk orang seperti dia yang keluar dari surga, roh peri dimanapun akan terasa kuat. Apakah ini berarti pil surgawi saya perlu tumbuh menjadi patung binatang? Chen Xiang menemukan bahwa pil surgawi berbentuk binatang itu sangat kecil, 100 kali lebih kecil dari patung binatang di dantian. Surga berbeda dari sebelumnya. Energi abadi lebih kuat dan ruangnya sangat padat. Tampaknya setelah bertahun-tahun, kualitas seluruh dunia meningkat. Saya ingin tahu apakah dunia dapat berevolusi menjadi dunia yang lebih tinggi di dunia masa depan. Suara Bai Youyo yang sedikit dingin, ada sedikit nostalgia dalam suaranya. Dia sudah lama tinggal di tempat ini. Chen Xiang mencobanya, dan benar saja, dengan menggunakan kekuatan hukum luar angkasa, dia tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh, jaraknya hanya lebih dari 2 kaki, jadi dia hanya bisa menggunakan langkah menyusut untuk bergegas. Bagaimana kabar jiwamu? Chen Xiang baru saja sempat bertanya kepada Su Meiyao dan Bai Youyo tentang masalah ini. Bab 1276 tiba di surga untuk pertama kalinya. Su Meiyao dan Bai Youyo tertidur karena masalah jiwa dewa. Setelah mereka berendam di air kolam dewa dan iblis, mereka melahirkan bayi jiwa dewa. Namun, mereka tidak tahu apa yang salah, yang menyebabkan mereka tertidur dalam waktu yang lama. Kemudian ketika Chen Xiang melewati masa kesusahan besar, mungkin karena musibah tersebut, mereka terbangun. Gadis-gadis berusia 15 atau 16 tahun terlihat sangat hijau. Saya telah memasuki kesadaran mereka dan melihat mereka, tetapi mereka masih telanjang, kata Long Sui sambil tersenyum. Su Meiyao dan Bai Youyo tampak berusia 15 atau 16 tahun, masih telanjang,
dan gambaran yang sangat jahat dan muncrat darah tiba-tiba muncul di benak Chen Xiang. Saya ingin melihatnya, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata di dalam hatinya. HMPH, jangan pikirkan itu. Bai Yoyo segera mendengus dingin. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Chen Xiang, penjahat kecil itu. Bocah nakal, apakah kamu hanya tertarik padaku ketika aku berumur 15 atau 16 tahun? Su Meiyao terkekeh, dan suara menawan itu membuat api menyala di perut Chen Xiang. Tentu saja tidak, aku hanya penasaran. Ketika aku masih remaja, kalian semua bisa melihatku. Bukankah kamu juga melihat kami? Ini sudah genap. Bai Yoyo tidak menginginkan Chen Xiang untuk terjerat dengannya lebih lama lagi. Dia memberi perintah kematian, jangan menyebutkan hal semacam ini lagi. Chen Xiang menolak untuk menyerah dan berkata dengan cepat, Xiao Pilong memberitahuku bahwa Kaisar Naga Klan memiliki dual teknik budidaya jiwa yang disebut Shen He Shu. Budidaya ganda jiwa dan jiwa dapat dengan cepat membuat jiwa lebih kuat. Jiwamu sangat lemah sekarang. Jika kamu dan aku, jangan pikirkan itu. Bai Yoyo bisa tidak menerima hal semacam ini. Meskipun dia tahu tentang pria dan wanita, dia juga telah melihat Chen Xiang dan Chen Xiang. Sui Xianxian dan Hua Xiangyue telah melakukannya berkali-kali, tetapi jika dia harus melakukannya sendiri, dia bahkan merasa tidak nyaman memikirkannya. Jika itu hanya ciuman sederhana di mulut, menurutnya itu tidak penting. Oh. Su Meiyao tiba-tiba menjadi sangat tertarik, bajingan kecil, saudari, aku benar-benar ingin mencobanya bersamamu. Long Sui mendengus, jangan pikirkan itu, Sister Meiyao, kekuatanmu sangat buruk. Jika jiwamu terlalu kuat, itu tidak dapat seimbang dengan tubuh fisik dan budidaya Qi, dan akan ada masalah. Chen Xiang tiba-tiba disekresikan dalam hatinya. Dia memarahi, naga pantat kecil sialan. Tapi dia juga tahu bahwa ini benar. Su Meiyao sudah memutuskan untuk menjadi orangnya mulai sekarang, tapi sekarang dia hanya bisa melihatnya dan tidak makan, yang membuatnya sangat cemas. Dia sekarang telah melewati alam surga setelah nirwana, dan dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran lainnya. Dia telah lama berada di bawah tekanan karena beberapa hal, dan sekarang dia telah mengalami depresi begitu lama, dan ada yang indah wanita di sekitarnya, dia tentu saja ingin makan daging. Meskipun dia dan Long Sui telah berlatih teknik Shen He di Laut Ilahi sebelumnya, itu hanya jiwa dewa dan bukan tubuh fisik yang nyata, jadi Chen Xiang merasa itu tidak dihitung, tentu saja. Dia bisa berlatih teknik Shen He dengan Su Meiyao dan Bai Yoyo, jika demikian, dia akan tetap sangat bahagia. Tempat apa ini? Setelah naik, apakah kamu dibuang begitu saja ke suatu tempat? Chen Xiang berlari di padang rumput yang luas tanpa terlihat akhir. Mereka biasanya muncul di Istana Yingxian di Istana Abadi. Situasi Anda jarang terjadi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak beruntung, kata Su Meiyao. Apa itu Istana Abadi? Chen Xiang merasa beruntung. Jika dia mendarat di Istana Abadi yang penuh musuh, dia akan mendapat masalah. Istana Abadi itu seperti sebuah kota, tempat sekelompok orang berkumpul. Namun, Istana Abadi di sini lebih besar dari kota-kota itu. Istana Abadi di sini seharusnya berukuran setengah dari benua Chenwu. Ada banyak istana abadi di surga, ukurannya bervariasi. Istana abadi umumnya dikendalikan oleh kekuatan besar. Jika itu adalah istana Dewa Api, istana abadi mereka akan disebut Istana Dewa Api, dan Istana Dewa Api akan didirikan di lokasi terbaik di Istana Dewa Api Istana. Kata Su Meiyao. Ini adalah akal sehat di surga. Tapi ini adalah pertama kalinya Chen Xiang mengetahui bahwa dia tidak menyebutkannya saat mengobrol dengan Su Meiyao sebelumnya. Ada juga situasi di mana banyak rahasia istana abadi berada di satu tempat, dan kemudian tempat itu disebut kerajaan abadi. Istana abadi di sana akan didominasi oleh satu orang. Raja dari kerajaan abadi semuanya adalah Raja Abadi, dan mereka yang memerintah istana abadi semuanya adalah Dewa Abadi. Bai Yoyo menambahkan, umumnya, dibutuhkan lusinan istana abadi untuk membentuk kerajaan abadi. Tentu saja, ada juga yang tidak diberi nama sesuai negaranya, seperti beberapa kuil api, kuil penekan iblis, dan kekuatan lainnya. Singkatnya, surga itu sangat besar, memiliki banyak kekuatan, dan memiliki orang-orang yang lebih kuat. Kata Su Meiyao.
Jika Anda berlari ke satu arah, Anda seharusnya memiliki kesempatan untuk melihat istana abadi. Masuk saja. Ada susunan teleportasi. Bagaimana dengan Jiutian? Bagaimana menuju ke sana? Tanya Chen Xiang. Di masa lalu, 9 langit dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan Anda memerlukan sejumlah kekuatan untuk mencapainya, tetapi sekarang semuanya harus sama. Jika Anda melihat ke atas di malam hari dan Anda dapat melihat 8 kelompok cahaya terang, itu adalah 8 langit lainnya, yang jauh dari sini. Jauh sekali sehingga Anda harus melintasi langit berbintang untuk sampai ke sana. Meski terlihat seperti bola cahaya, namun tidak berarti lebih kecil dari surga di bawah kaki Anda. Long Sui berkata, klan naga kekaisaran bersembunyi di sepotong langit yang disebut Long Tian. Saya pikir kekuatan di atas semuanya diam-diam didukung oleh klan naga kekaisaran. Anda tidak terburu-buru untuk pergi ke surga lain sekarang. Kenali tempat ini dulu. Sekarang sudah ada susunan teleportasi, tidak perlu melintasi langit berbintang. Tunggu sampai kamu menyelesaikannya. Immortal Crystal, kamu bisa pergi, kata Sumei Yao. Setelah berlari terus-menerus hampir sepanjang hari, Chen Xiang akhirnya melihat istana abadi yang legendaris. Di kejauhan, dia melihat seekor sapi raksasa tergeletak di tanah. Chen Xiang hanya bisa melihat bayangan. Itu adalah istana abadi Tianyu. Saya tidak menyangka Anda berada di area ini. Sumei Yao berkata, dinding istana abadi ini tingginya 10.000 kaki. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya, dan formasi abadi yang besar menyerapnya. Bagian luar ketika energi abadi kuat, itu akan membuat istana abadi ini terlihat seperti sapi. Seiring waktu, itu akan disebut istana abadi banteng surgawi. Chen Xiang ketakutan, temboknya saja tingginya 10.000 kaki, setengahnya sebuah istana abadi. Benua Chenwu sangat besar, dikelilingi oleh tembok setinggi 10.000 kaki, dan bahkan memiliki formasi abadi. Sungguh mengejutkan jika dipikir-pikir. Sepertinya tempat pemakaman naga jahatku masih terlalu lemah. Chen Xiang berpikir bahwa tempat pemakaman naga jahat dan kota penakluk naga lebih kuat sebelumnya, tapi sekarang tampaknya mereka tidak lebih dari itu. Istana abadi semacam ini sangat kuat. Telah didirikan selama ratusan ribu tahun dan masih utuh. Belum rusak setelah beberapa kali perang di 3 alam. Itu semua karena kontribusi tembok raksasa ini. Sekalipun Raja Abadi datang, dibutuhkan banyak usaha untuk membuat lubang di hadapanmu. Alasan membangun tembok raksasa ini adalah karena surga telah terus-menerus berperang selama bertahun-tahun, baik dari langit iblis maupun dari langit iblis. Langit, atau dari serangan dari surga lain, atau dari berbagai istana peri di sini. Pertempuran di antara mereka, kata Sumei Yao. Bab 1277 beberapa hal di surga. Chen Xiang sangat senang bisa datang ke tempat orang berkumpul. Dia tidak peduli di mana itu. Dia sangat perlu mengetahui beberapa hal yang terjadi di sini dan menemukan teman-teman yang naik lebih awal darinya. Istana abadi Tianyu ini adalah tempat netral dan jarang campur tangan dalam perselisihan. Namun, persaingan bisnis di dalamnya masih sangat sengit. Chen Xiang datang ke pintu masuk istana abadi Tianyu. Tidak ada biaya masuk untuk masuk. Ini memberi Chen Xiang meninggalkan kesan yang baik. Kamu baru saja tiba di surga. Yang terbaik adalah jangan terburu-buru mencari kerabat dan temanmu. Ini tidak ada artinya untuk saat ini. Semua orang di sini bukanlah yang terkuat, jadi jika kamu menimbulkan masalah, kamu akan menyeret mereka ke bawah. Kamu yang terbaik adalah bertindak sendiri. Dengan bantuan Sui, kamu dapat melarikan diri dengan mudah. Bai Yoyo memperingatkannya bahwa dia dan Sumei Yao telah memperoleh beberapa pengalaman ketika mereka berkelana ke surga. Sumei Yao sangat setuju dengan kata-kata Bai Yoyo dan berkata, banyak orang di surga ini sangat berbahaya dan dapat menggunakan cara apapun. Anda seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Chen Xiang hanya bisa menyerah mencarinya terlebih dahulu. Dari sanak saudara dan sahabat tersebut, menurut Sumei Yao dan Bai Yoyo sangat beralasan, sedangkan banyaknya harta yang ada di tubuhnya sudah cukup bagi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Memasuki istana abadi Tianyu, Chen Xiang melihat ke banyak jalan dan tidak tahu harus mengambil jalan mana. Apalagi tempat ini sangat besar. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa mengunjungi seluruh tempat itu.
Layak menjadi yang abadi istana di surga, begitu masuk di depan pintu, orang akan tercengang. Pemula seperti dia sangat umum, dan para abadi yang menjaga gerbang sudah terbiasa dengannya. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berpakaian rapi dan tersenyum berlari mendekat, menarik lengan bajunya, dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak ini, Anda baru saja memasuki istana peri besar seperti istana Tianyu, kan? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memandu Anda agar mengenal tempat ini?" Chen Xiang masih memiliki beberapa kristal peri di tubuhnya, yang dia dapatkan ketika dia berada di tempat suci. Dunia ramuan. Berkata, "Berapa banyak kristal peri yang dibutuhkan? Saya orang miskin. Jangan membuatnya terlalu mahal. Saya tidak mampu membelinya." Sebelum datang, dia sudah mengosongkan semua kristal karena tidak ada gunakan di sini. 10 kristal abadi sudah cukup, tetapi Anda harus menutupi makanan dan akomodasi saya. Saya akan membimbing Anda selama 3 hari, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari nafkah di Istana Tianyu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Sepertinya dia melakukan ini secara profesional. Chen Xiang mengeluarkan 5 kristal abadi, menyerahkannya kepadanya dan berkata, "Berikan setengahnya dulu, dan tunggu setengahnya lagi dalam 3 hari. Pemuda itu mengambilnya dan berkata, "Tidak masalah, nama saya Chang Jiancai, kamu bisakah memanggilku, aku melihat bakat." "Di mana kamu, saudara?" Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Kekayaan bersama." "Nama yang bagus, nama saya Shen Yi." Ketika dia datang ke surga, Chen Xiang juga sangat berhati-hati dan melakukannya tidak menampakkan wujud aslinya, hanya sedikit mengubahnya, ia mengubah garis besarnya dan membuat orang lain terlihat seperti pria paruh baya. Sehingga kalaupun ada potret dirinya, akan sulit untuk mengenalinya. Chen Xiang sudah tahu sebelumnya bahwa dia terkenal di surga, tapi ini bukan hal yang baik baginya, karena orang lain hanya mengenalnya karena pisau pembunuh setan naga azur dan teknik pembunuhan langit dan bumi. Anak bernama Chang Jiancai ini tidak lemah kekuatannya. Sepertinya dia baru saja memasuki alam nirwana. Namun, ada banyak orang setingkat ini di surga. Karena tidak ada kekurangan ramuan di surga untuk membantu mengatasi malapetaka. Agar dia bisa mengatasi musibah di sini. Bisa lebih mudah. Chang Jiancai membawa Chen Xiang ke penginapan kelas menengah. Inilah yang diminta Chen Xiang. Terlalu mahal untuk dia tinggali, dan terlalu miskin untuk hidup nyaman. Daerah tempat dia berada sekarang adalah daerah yang memasuki Istana Abadi Tianyu. Ini juga merupakan daerah makmur, yang memungkinkan dia untuk memeriksa masalah ramuan di sini dengan sangat baik. Misalnya, ramuan tingkat tinggi tingkat bumi dan ramuan tingkat rendah tingkat surga. Chen Xiang bertanya, kedua jenis ramuan ini seharusnya biasa digunakan oleh orang-orang di surga. Pil tingkat tinggi tingkat bumi masing-masing berharga 200 kristal abadi. Pil tingkat tinggi tingkat bumi harganya hampir sama, sedangkan pil tingkat rendah tingkat surga berharga 1000 kristal peri, jawab Chang Jiancai. Dia adalah kenal sekali dengan pemilik penginapan ini, sehingga bisa menyewa 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan harga yang sangat murah. Apakah ini sangat rendah? Chen Xiang sangat terkejut, begitu pula Sumei Yao. Baru saja Sumei Yao sangat terkejut mengatakan kepadanya bahwa di masa lalu, pil bermutu tinggi tingkat bumi hanya berharga 1000 kristal, dan pil tingkat rendah tingkat surga setidaknya itu juga membutuhkan 7 atau 8000 batu kristal. Saudaraku, kamu tidak naik ke udara, kan? Jika itu masalahnya, maka keberuntunganmu sangat buruk. Tidak ada kekuatan yang menginginkan seorang ascended immortal yang tidak muncul di Aula Yingxian. Chang Jiancai menatapnya dalam kejutan. Chen Xiang memiliki kekaguman di matanya. Karena mereka yang bisa naik dari dunia bawah sangatlah kuat dan memiliki kemampuan yang kuat, sehingga mereka bisa menonjol di dunia itu dan datang ke dunia yang lebih tinggi ini. Mungkinkah bahan obat yang ada saat ini semuanya sama dengan kubis Cina dan bisa ditanam sekaligus? Chen Xiang terus bertanya. Dia merasakan itu pasti ada beberapa di antaranya alasan. Adalah hal yang baik bagi orang-orang seperti Chang Jiancai bahwa obat mujarab menjadi sangat murah. Dia tersenyum dan berkata, ini semua berkat penggabungan alam suci dan ke alam surga beberapa waktu lalu. Ada banyak bahan obat di alam suci dan mereka mencoba merebutnya. Pasar ramuan di alam surga menjaga harga sangat rendah. Chen Xiang dan Sumei Yao sangat terkejut bahwa alam pil suci digabungkan ke alam surga. Ini hal yang bagus.
Bukankah adikmu Long Huishan adalah kepala keluarga panjang? Dia juga seorang raja naga wanita. Kamu bisa mencarinya, kata Long Shui dengan sedikit nada cemburu dalam suaranya. Chen Xiang belum berencana pergi ke Long Huishan. Meskipun Long Huishan adalah raja naga wanita dan dianggap berada di tingkat tertinggi di surga, dan dia juga sangat saleh, Chen Xiang khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi Long Huishan. Jian Cai, bisakah kamu mengetahui berapa banyak orang yang telah naik dalam beberapa tahun terakhir? Kemana mereka pergi? Tanya Chen Xiang. Meskipun dia tidak berencana untuk mencari mereka, tetap saja tidak masalah untuk bertanya. Saya mendengar bahwa sebagian besar dari mereka yang naik selama periode ini berada di Istana Abadi Raja Manusia. Chang Jian memikirkannya dan berkata, Istana Abadi Raja Manusia, bukankah Istana Raja Manusia? Chen Xiang ingat bahwa ini dimulai oleh Wu Changhong, orang kuat dari benua raja. Berapa tahun Istana Abadi Raja Manusia memiliki sejarah? Chen Xiang bertanya, karena Sumei Yao belum pernah mendengar tentang Istana Abadi Raja Manusia. Awalnya, itu tidak disebut Istana Abadi Raja Manusia, tapi Istana Abadi Bisia. Tapi kemudian pemilik Istana Abadi sepertinya dikalahkan dan kehilangan Istana Abadi. Belakangan, saya tidak tahu dengan siapa orang itu. Kami kalah lagi, tetapi setelah berganti pemilik beberapa kali, Istana Abadi Raja Manusia saat ini akhirnya terbentuk. Sumei Yao berkata, Istana Abadi Bisia seharusnya menjadi Istana Alkimia Bisia, kamu harus tetap mengingatnya, kan? Tentu saja Chen Xiang ingat bahwa ketika dia berkompetisi dengan seorang alkemis dari kuil api untuk mencoba ramuan, orang itu membual tentang betapa kuatnya masternya Bisia Alchemy. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang pecundang yang kehilangan segalanya. Dan Bisia dan Xian juga telah kalah dari Sumei Yao. Chen Xiang bertanya saat ini, Saudari Mei Yao, apakah Anda pernah memiliki istana abadi sebelumnya? Bab 1278 Buah Binatang Suci. Bagaimana mungkin? Saya punya terlalu banyak musuh. Kami sama sekali tidak berani membangun istana peri. Itu hanya akan memberi musuh kami kesempatan untuk memanfaatkannya, kata Sumei Yao. Saya memang memiliki keterampilan sihir di dunia iblis, yaitu dunia iblis. Bai Yoyo berkata, kemudian saya memberikannya kepada saudara perempuan saya, dan saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengannya nanti. Setelah istirahat sehari, Chen Xiang mengikuti Chang Jian. Kemudian, dia pergi ke toko ramuan yang lebih besar di sini. Dia harus memeriksa harga bahan obat di sini. Dia perlu mengumpulkan beberapa bahan obat untuk diduplikasi. Ketika dia berada di dunia ramuan suci, tidak banyak bahan obat tingkat tinggi yang dapat ditemukan, tetapi ada beberapa bahan obat di tingkat surga tingkat rendah dan tingkat bumi, tetapi Chen Xiang tidak melakukannya. Membutuhkannya saat itu. Surga sangat luas, Chen Xiang percaya bahwa bahan obat tingkat peri pun dapat dibeli, tetapi hanya jika dia memiliki kekayaan yang cukup. Istana Abadi Tianyu ini terbagi menjadi 5 area, masing-masing 4 area di tenggara, barat laut, lalu tengah. Area tengah dikelilingi tembok tinggi. Dianggap sebagai area mulia. Memasukinya membutuhkan banyak makhluk abadi. Kristal. Istana Abadi Tianyu sangat besar, bahkan jika Anda tidak memasuki pusatnya, ada banyak tempat untuk beraktivitas, tidak hanya jalan dan rumah, tetapi juga gunung dan sungai, tetapi tidak ada binatang peri di pegunungan dan sungai ini. Dan sungai. Kecuali tembok, rasanya seperti berada di dalam benua, dan sangat aman. Saudara Shen, ini adalah toko obat mujarab terbaik selain Tianyu. Chang Jiancai mengikuti permintaan Chen Xiang dan membawanya ke toko obat mujarab. Di sini Anda dapat melihat toko pil yang tinggi dan besar yang mengelilingi area tengah. Dinding. Daerah pusat juga disebut Tianyu. Ini adalah daerah yang unggul. Makanan, perumahan, pakaian, dan hiburan semuanya sangat mahal, dan orang-orang di dalamnya semua adalah orang-orang yang berkuasa dan berkuasa. Jika orang biasa bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan masuk, karena status bangsawan dan aura kuat dari orang-orang di dalam membuat mereka sulit untuk mengangkat kepala. Tembok alam surgawi ini tingginya hanya 1000 kaki, tidak setinggi tembok yang mengelilingi seluruh istana surgawi. Chen Xiang dan Chang Jian bisa sampai ke sini melalui susunan teleportasi. Ada banyak titik teleportasi di Istana Abadi. Karena jangkauan teleportasi hanya di dalam Istana Abadi,
Harganya tidak mahal dan banyak orang mampu melakukan teleportasi. Chen Xiang tentu ingin memasuki alam surgawi itu untuk melihat, dan dia telah belajar dari Chang Jiancai bahwa hampir setiap istana abadi memiliki alam surgawi, di mana energi abadi adalah yang terkuat, sumber daya paling melimpah, dan orang-orang berkumpul di sana. Tadinya mereka juga sangat kuat. Saudara Shen, Anda memerlukan 10.000 kristal abadi untuk membeli tiket masuk untuk memasuki alam surga, dan itu hanya cukup untuk 1 bulan, 100.000 kristal abadi untuk setahun sudah cukup. Chang Jian kemudian melihat Chen Xiang menatap ke arah gerbang di dinding, mencoba melihatnya, di dalam, Chen Xiang segera diingatkan bahwa meskipun Chen Xiang sangat murah hati dan dialah yang melakukan semua teleportasi, Chang Jiancai tidak berpikir dia memiliki cukup kristal abadi untuk membeli tiket tersebut. Chen Xiang berkata, oh, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan masuk melalui gerbang. Bahkan Raja Abadi tidak dapat mengguncang tempat seperti tempat pemakaman naga jahat, tetapi dia bisa masuk. Dia merasa itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Memasuki alam surgawi ini. 10.000 kristal abadi tidak mudah didapat. Satu pil Hunyuan hanya bertahan untuk 1.000 kristal abadi. Namun, dia tidak akan menjual barang-barang seperti buah panjang umur dan buah penciptaan dengan santai. Dia tidak ingin buah panjang umur memperpanjang hidupnya. Buah periwan jatuh ke tangan musuhnya. Pil pengembalian kehidupan dan pil Hunyuan yang sangat mahal di sana sama murahnya dengan kubis di sini. Tampaknya sumber daya di surga sangat melimpah sekarang, gumam Chen Xiang, lalu mengikuti Chang Jian sebelum dia masuk. Toko obat mujarab yang dihias dengan baik. Tentu saja di surga banyak kekuatan besar yang melakukan terobosan dalam pembentukan waktu, terutama formasi waktu yang digunakan untuk menumbuhkan bahan obat. Oleh karena itu, bahan obat yang membutuhkan waktu lama untuk matang tersebut dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Tetapi hanya kekuatan besar yang dapat membangun formasi besar semacam itu, dan hanya kekuatan besar itu yang dapat mempertahankannya, dan mereka juga dapat memperoleh keuntungan darinya. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua di toko ramuan. Dilihat dari penampilannya, dia harusnya orang tua membeli obat mujarab. Chen Xiang telah mendengar dari Sumei Yao sebelumnya bahwa beberapa kekuatan besar memang sedang meneliti beberapa formasi besar yang dapat dengan cepat mempercepat pertumbuhan bahan obat. Sekarang setelah sekian lama, mereka telah membuat terobosan di bidang ini. Selama jumlahnya cukup kristal abadi, mereka dapat menyewa tim penempatan akan mengaturnya. Tetapi ini hanya terbatas pada beberapa bahan obat. Beberapa bahan obat tidak perlu dipercepat. Dan bahan obat tingkat tinggi tersebut tidak akan tumbuh dengan baik jika ditanam melalui metode ini. Mudah meledak saat menyempurnakan alkimia. Bagian-bagian yang berhasil dipercepat sebagian besar dijual dengan harga sangat murah. Orang tua itu melanjutkan, Nak Jiancai, kamu sangat beruntung akhir-akhir ini. Kamu selalu dapat menemukan bisnis untuk dilakukan. Orang tua itu menyentuh kepala Chang Jiancai dan berkata sambil tersenyum. Chen Xiang sekarang menyadari bahwa lelaki tua ini seharusnya menjadi penjaga toko. Tetapi tamu saya tidak beruntung. Dia naik dan tidak muncul di aula Yingxian, kata Chang Jiancai. Orang tua itu tersenyum pada Chen Xiang dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak muncul di istana Yingxian. Orang yang kuat bisa bersinar di mana saja. Apakah kamu memerlukan pil? Chen Xiang bertanya, tapi dia tidak punya kristal peri sekarang, dan bahan obat yang dia butuhkan bukanlah sesuatu yang dia mampu beli dengan kristal peri kecil yang dia miliki. Apakah ada bahan obat untuk pil binatang suci? Chen Xiang masih bertanya, karena pil binatang suci ini untuk diambil Long Sui. Bahan obatnya adalah bahan obat yang bisa ditanam. Kelas terendah adalah kelas surga tingkat rendah, dan tingkat tertinggi bisa saja itu telah berkembang ke tingkat suci, sehingga disebut pil binatang suci, tetapi pil binatang suci tingkat suci belum muncul. Ya, tapi ia hanya memiliki buah binatang suci satu shin, kata lelaki tua itu. Buah binatang suci sangat jernih, dan inti yang sangat kecil akan tumbuh di tengahnya. Jika ada yang tumbuh, itu berarti dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Dapat memurnikan pil binatang suci tingkat rendah. Jika dua inti adalah kental, Anda dapat menyempurnakan kelas menengah tingkat surga, dan seterusnya. Bagaimana cara menjualnya? Chen Xiang pasti akan memenangkannya. Bahkan jika dia tidak mengolahnya menjadi pil,
Jika dia memakannya langsung untuk Long Shui, itu untuk sementara dapat memuaskan keinginannya. Sekarang dia sangat mencintai naga kecil ini. Orang-orang di sekitarnya segera melihatnya. Sebagian besar orang di sini sangat akrab dengan Chang Jiancai. Mereka semua tahu bahwa orang-orang yang dibawa Chang Jiancai, yang sebagian besar sangat miskin, sebenarnya bertanya tentang buah binatang suci. Namun harganya konsisten. 2 juta kristal abadi, ini adalah harga yang relatif murah. Jika di Tianyu, dibutuhkan setidaknya 200.000 kristal abadi untuk menang. Chen Xiang sangat ketakutan dengan harga ini sehingga wajahnya berubah. Dia buru-buru bertanya pada Su Meiyao, saudari Meiyao, apakah lelaki tua ini mencoba menipuku? Apakah semahal itu? Dulu, 1 juta kristal peri bisa diperoleh, tapi sekarang. Karena munculnya formasi besar itu, harganya bahan obat itu akan naik, terutama bahan obat semacam ini yang bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seharusnya harganya segini. Jika kamu bisa menggunakan ini untuk menumbuhkan 3 hati, keluarkan intinya dan tanam lagi, kamu bisa tumbuh 3, kata Su Meiyao. Bab 1279 Tuan Muda yang Sombong. Chen Xiang bertanya kepada Chen Jiancheng sebelumnya bahwa harga bahan obat di sini memang lebih tinggi dari harga pil, karena sekarang banyak bahan obat yang dijadikan benih, dan harganya relatif tinggi, dan yang membelinya sebagai benih pasti akan menghasilkan uang. Kembali, dan gunakan tidak ada gunanya datang ke sini untuk membuat ramuan. Sepertinya tidak ada alkemis liar di sini. Banyak kekuatan besar telah menguasai sejumlah besar bahan obat. Para alkemis berlindung pada kekuatan itu. Ada sejumlah besar bahan obat untuk latihan tangan. Tidak perlu khawatir tentang itu, bahan obat. Ini memang dapat menarik banyak alkemis. Su Meiyao berkata, meskipun dunia surga telah banyak berubah sekarang, dia dapat menerimanya dengan cepat. Mendengar harganya begitu mahal, hati Long Shui turun drastis dan dia menghela nafas kecewa. Chen Xiang buru-buru berkata, ini, bisakah saya menggunakan bahan obat lain untuk menggantikannya? Saya tidak memiliki banyak kristal peri di sekitar saya saat ini. Sejujurnya, alasan mengapa buah binatang suci ini begitu mahal adalah karena itu bisa tumbuh menjadi bahan obat tingkat suci, jadi tidak sebanding dengan bahan obat biasa. Katakan padaku, bahan obat apa yang ingin kamu gunakan sebagai gantinya? Tanya lelaki tua itu. Chen Xiang merasa toko ramuan ini juga dikendalikan oleh kekuatan besar. Buah penciptaan. Kata Chen Xiang, ini adalah bahan obat tingkat rendah tingkat surga, menurutnya itu tidak terlalu buruk. Jika kamu punya 15, aku akan berdagang denganmu, kata lelaki tua itu dalam satu tarikan napas. 15 buah ciptaan bisa setara dengan lebih dari 2 juta kristal peri. Gantilah, orang tua ini cukup baik. Dulu, meski buah kreasinya kurang, harganya tidak terlalu mahal, kata Su Meiyao. Buah ciptaan masih mempunyai status yang relatif baik di alam surga, karena tingkatnya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak rendah. Banyak orang di puncak nirwana atau pada tahap akhir tingkat dewa abadi atau dewa abadi dapat mampu membelinya. Ini juga alasan mengapa Su Meiyao dan Bai Youyo ingin Chen Xiang mendapatkan buah keberuntungan. Chen Xiang ingin berubah, tetapi dia tidak memiliki banyak buah penciptaan sekarang, dia hanya memiliki satu di sampingnya, yang digunakan sebagai dasar replikasi dan tidak dapat digunakan. Apakah kamu ingin menggunakan buah wansho? Atau kongo emas? Tanya Chen Xiang. Harga buah wansho pasti tidak murah di sini. Ini adalah buah peri yang memungkinkan banyak orang yang akan mati karena usia tua untuk menggunakan buah wansho. Terlahir kembali. Jangan gunakan itu, jangan biarkan hal semacam ini keluar, Long Shui berkata dengan tergesa-gesa, bahan obat tingkat tinggi itu tidak bisa dikeluarkan. Chen Xiang berkata kepada orang tua itu, bisakah kamu simpan untukku sebentar? Aku sudah menabung cukup banyak. Datang dan beli kristal abadi lagi. Orang tua itu menunjukkan ekspresi gelisah, aku khawatir aku tidak bisa, karena banyak orang sudah memesan suci ini Beast Fruit bersamaku, dan ketiganya di Tianyu semuanya terjual dengan cepat. Saya khawatir saya tidak akan bisa menyimpan ini lama-lama. Pada saat ini, Chang Jian berlari masuk dan berkata, itu Tuan Feng ada di sini. Saya ingat dia ingin membeli buah binatang suci terakhir kali, tetapi dia tidak memiliki cukup kristal abadi, kan? Chen Xiang cemas, dan kemudian pikirannya melintas, dan dia segera berkata, Senior tua,
Apakah Anda ingin mengganti setengah dari buah Wansho? Tanpa buah utuh, akan sulit untuk menanamnya, dan Chen Xiang melihat bahwa penjaga toko cukup mampu, jadi dia seharusnya menjadi dewa tahap akhir, atau dewa abadi. Tuhan pasti memiliki banyak kristal abadi. Bahkan jika dia membantu orang lain menjaga toko, dia masih dapat menyediakan kristal abadi sebanyak itu sendiri. Buah Wansho, orang-orang di sekitarnya mengalami perubahan besar dalam pandangan mereka terhadap Chen Xiang setelah mendengar ini. Meskipun hanya setengah dari jumlah tersebut, sang alkemis dapat memurnikan pil Wansho dengan panas yang cukup, meskipun itu mungkin tidak menjamin umur panjang. Ribuan bertahun-tahun, namun masih ada beberapa yang berusia ribuan tahun. Cukup. Penjaga toko ini tidak bodoh. Hal seperti ini jarang terjadi. Simpanlah untuk Anda sendiri untuk digunakan di masa mendatang. Jika terjadi stagnasi di masa depan dan kehidupan akan segera habis, ini bisa sangat membantu. Hanya setengahnya yang mengalir keluar, dan Chen Xiang mengira itu bukan apa-apa meskipun ketika dia mengeluarkannya, lelaki tua itu sedikit kecewa karena sisi ini agak kecil. Ini dipotong oleh Su Meiyao, dia memotongnya menjadi ukuran sekecil mungkin, yang cukup untuk menyempurnakan pil panjang umur, tetapi tidak dapat dikembangkan melalui formasi itu. Namun meski begitu, penjaga toko tetap berubah dan memberikan buah binatang suci kepada Chen Xiang. Penjaga toko, segera keluarkan buah binatang suci itu. Aku membawakan kristal abadi. 2 juta kristal abadi, kan? Suara itu sudah tersampaikan sebelum orang itu muncul, dan kemudian seorang pria berpakaian biru melangkah maju. Masuk, memegang kipas angin ini, diikuti oleh beberapa pria berbadan besar. Melihat pakaian itu, Chen Xiang sudah yakin bahwa Tuan Feng adalah anggota keluarga Feng. Keluarga bangsawan Tongtian ini memiliki kekuatan dan kekuatan yang besar di alam surga dan tidak boleh dianggap remeh. Begitu Feng masuk, dia melihat buah binatang suci di tangan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang melihatnya masuk, dia buru-buru menyimpannya dan pergi bersama Chang Jiancai. Tunggu sebentar. Tuan Feng sangat bersemangat ketika dia masuk, tetapi ketika dia mengetahui bahwa buah binatang suci baru saja dibeli, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Musuh bertemu di jalan sempit. Chen Xiang diam-diam berpikir dalam benaknya. Dia baru saja datang ke surga dan bertengkar dengan keluarga Feng. Dia memiliki banyak kebencian dengan keluarga Feng sebelumnya, dan keluarga Feng di masa lalu. Surga seharusnya sangat menyadari hal ini. Bisakah kamu menjual buah binatang sucimu padaku? Meskipun Tuan Muda Feng bertanya, wajah tampannya sangat tidak ramah, menyeramkan, dan terlihat sangat berbahaya. Tidak, aku sangat berguna. Setelah Chen Xiang menjawab, dia hendak pergi. Dia tidak ingin menghadapi keluarga Feng sekarang. Dia juga tidak punya tenaga. Orang-orang di sekitar menyaksikan kegembiraan itu. Seorang pria yang baru saja naik sedang berhadapan dengan Tuan Muda Feng. Pria yang baru saja naik adalah tokoh top di dunia, jadi dia secara alami memiliki kesombongannya sendiri, dan Tuan Muda Feng tidak. Lemah, masih ada beberapa orang kuat di sekitar. Kamu tahu. Kamu tidak perlu melakukan ini padaku. Bahkan jika aku tahu siapa seluruh keluargamu, aku tidak akan menjualnya kepadamu. Aku sangat berguna, dan aku tidak kekurangan kristal peri. Chen Xiang berkata langsung, lalu dia berjalan keluar toko bersama Chang Jiancai bahkan tanpa menggelengkan kepalanya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Tuan Feng berkata dengan marah. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan kekuatan isap yang kuat dan menyedot Chang Jiancai yang kurus itu ke dalam. Melihat pemandangan ini, penjaga toko obat mujarab sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Feng, bocah pencari uang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mohon perhatikan aturan istana abadi Tianyu. Ini bukan dewa angin abadi keluarga Fengwu. Kuo, jangan terlalu lancang di sini. Meskipun Chang Jiancai tidak memiliki banyak kekuatan, dia adalah orang yang paling manis dan baik. Dia berlari ke sini sepanjang hari dan banyak orang yang sangat akrab dengan dia. Tuan keluarga Feng mungkin terbiasa bersikap sombong. Dia mencubit bagian belakang leher Chang Jiancai dan berteriak dengan dingin pada Chen Xiang, jual padaku buah binatang suci, atau aku akan mencekik leher bocah ini. Semua orang di sekitarnya marah. Baiklah. Mereka tidak mengatakan apapun kepada Chen Xiang,
tetapi Chang Jiancai hanyalah seorang anak kecil yang menjalankan tugas sepanjang hari untuk mencari nafkah. Dia tidak ada hubungannya dengan Shen Xiang, dan dia sebenarnya digunakan oleh tuan keluarga Feng untuk memeras rakyat. Bab 1280 Pelacakan Tengu. Melihat wajah orang-orang di sekitar mereka, para lelaki besar itu buru-buru mengumpulkan kekuatan mereka untuk mencegah orang-orang itu menyerang tuan muda mereka. Tuan Feng berteriak keras, "Saya akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak mengeluarkan buah binatang suci, saya akan melakukannya." 1. Setelah menghitung sampai 1, orang-orang yang marah di sekitar ingin menghentikan Tuan Feng. Tapi Chen Xiang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika Tuan Feng melihat Chen Xiang tiba-tiba menghilang, dia tidak berteriak lagi. Tiba-tiba, lampu merah menyala, dan lengan yang dipegang Tuan Feng pada Chang Jiancai tiba-tiba putus setinggi bahu. Chen Xiang benar-benar muncul di sebelah Tuan Feng, dalam lingkaran yang dikelilingi oleh orang-orang besar itu. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan lampu merah terus berkedip. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Chen Xiang sedang memegang belati yang memancarkan cahaya merah dan menusuk sisi leher Tuan Feng. Pada saat yang sama, Chen Xiang menangkap Chang Jiancai dan melemparkannya ke arah penjaga toko tua itu. "Ah, kamu sebenarnya?" Tuan Feng terkejut, meskipun salah satu lengannya dipotong dan bagian samping lehernya ditusuk, dia tidak merasakan sakit, tetapi darah mengucur. "Pergilah ke neraka." Chen Xiang sangat marah, tetapi dia tampak sangat tenang, membuat orang bergidik. Semua orang tidak dapat memahami bagaimana orang di depan mereka dapat mempertahankan ketenangan seperti itu dalam situasi yang begitu marah, dan menyatakan bahwa kemarahan berubah menjadi kekuatan. Chen Xiang memegang belati Kaisar Iblis dengan erat, menusuk perut Tuan Feng, dan kemudian mengeluarkan pil surgawi di dalamnya. Pada saat ini, orang-orang besar bereaksi dan segera meninju dia. Kekuatannya sangat kuat, tetapi namun, Chen Xiang menghilang secara misterius pada saat itu, menyebabkan seluruh kekuatan mereka mengenai Tuan Feng. Orang-orang besar itu semuanya berada dalam tahap akhir keabadian manusia. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan yang mereka keluarkan menyebabkan toko ramuan itu runtuh menjadi 2. Setelah mengambil tindakan di Istana Abadi Tianyu dan menghancurkan toko ramuan yang relatif mewah, keluarga Feng harus memberi kompensasi sejumlah besar kristal abadi atau bersiap untuk memusuhi Istana Abadi Tianyu, meskipun Istana Abadi Tianyu sangat mereka jarang bertarung dengan kekuatan lain. Tetapi jika seseorang memprovokasi mereka di sini, Istana Abadi Tianyu juga akan melawan dengan ganas. Setelah Chen Xiang melarikan diri dari Tian dan Tuan Feng, dia menggunakan teknik transformasi dalam asap dan debu dari toko yang runtuh. Setelah menjauh dari pandangan orang, dia datang ke tempat sepi dan berubah menjadi penampilan lain. Orang ini hanya mencari kematian. Sayang sekali. Saya hampir mengambil cincin penyimpanan orang itu. Ada 2 juta kristal peri di dalamnya. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, seperti ini. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Bai Yoyo berkata dengan dingin, "Jika itu aku akan membunuh semua orang besar di sebelahnya, mengambil semua tiandan, dan buat mereka lebih kuat." "Bersihkan." Chen Xiang telah lama mengetahui bahwa jika seseorang menyinggung Bai Yoyo dan Su Meiyao dan menghadapi mereka, selama dia ditangkap oleh mereka, 9 dari 10, dia akan berakhir seperti apa yang dilakukan Bai Yoyo. Kata tadi, Chen Xiang tidak akan pergi ke Chang Jiancai lagi. Dia melihat banyak orang yang peduli pada Chang Jiancai, jadi dia berani mengambil tindakan, karena meskipun keluarga Feng mengejarnya di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan Chang Jiancai. Jika kamu bisa mendapatkan buah binatang suci, bukankah kamu masih memiliki sedikit cairan ciptaan ilahi? Cukup untuk membuatkan salinannya untukku. Long Sui berkata, dia lebih suka memakan buahnya, rasanya jauh lebih enak daripada membuat pil. Baiklah, Suster Meiyao, tolong dapatkan 1 untuk memuaskan hasratnya. Nafsu makan naga kecil ini semakin besar. Untungnya, dia telah datang ke surga, jika tidak, akan sulit menemukan makanan yang cocok untukmu. Chen Xiang tertawa dan memarahi, lalu dia datang ke suatu tempat dekat alam surga tengah, yang sangat dekat dengan toko ramuan. Dia harus mencari tahu seberapa besar kebisingan yang ditimbulkan oleh masalah ini. Chen Xiang sangat agresif pada saat itu, ketika dia mengeluarkan pil surgawi orang itu, dia menuangkannya ke dalamnya dengan kekuatan yang sangat kuat,
menghancurkan semua meridian orang itu, dan juga melepaskan serangan jiwa yang kuat untuk melenyapkan jiwa orang itu. Kejadian ini cukup menimbulkan kehebohan. Di satu sisi ada yang melanggar tata tertib Istana Tianyu. Hal ini setara dengan memprovokasi keagungan Istana Tianyu. Menurut praktik Istana Tianyu, mereka akan mengejar kedua pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, tetapi sekarang Shen Xiang telah melarikan diri, dan keluarga Feng masih ada meskipun tuan muda meninggal, kompensasi harus dibayar oleh keluarga Feng. Baru sekarang Shen Xiang menyadari bahwa anggota keluarga Feng yang dia bunuh memiliki status tinggi. Keluarga Feng mendirikan kerajaan kamikaze di sini beberapa waktu lalu. Kaisar asli disebut Pangeran Suci. Anak-anak lain dari Raja Abadi Kerajaan Kamikaze semuanya disebut pangeran atau putri, dan keturunan mereka adalah raja dan cucu. Dan semua orang yang dibunuh Shen Xiang adalah seorang cucu, putra seorang pangeran dari Kerajaan Peri Shen Feng. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mengaku sebagai kaisar. Paling-paling, mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai raja. Bukankah kamu membunuh Raja Abadi? Lalu apa hebatnya Kerajaan Abadi Angin Ilahi? Kata Long Shui. Shen Xiang tidak menyangka bahwa keluarga bangsawan Tongtian dan alam suci semuanya akan membentuk kerajaan peri di sini. Jika itu masalahnya, maka status Jime Isian dan Shao Yisuan di dalamnya pasti akan tinggi. Negeri dongeng Laut Putih seharusnya ada. Saya ingin bertanya kapan Anda punya waktu untuk melihat bagaimana hubungan kedua gadis budak kecil itu? Kata Shen Xiang sambil menyentuh dagunya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jime Isian, Peri Yui, sangat pintar di masa lalu. Dia pasti akan membantu Shao Yisuan, gadis budak kecil, mendapatkan status tinggi. Di saat yang sama, dia juga akan membantu Shao Yisuan meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kata Sumei Yao. Shen Xiang datang ke sebuah penginapan, berbaring di tempat tidur dan berkata, ketika kekuatan saya sedikit meningkat, saya harus mengunjungi musuh-musuh lama ini. Mereka tidak punya banyak uang di Ditian saat itu, tapi mereka pasti punya banyak di sini. Ada anjing. Long Shui tiba-tiba berkata. Mungkinkah itu Tengu? Sumei Yao berseru, lari cepat, binatang ini memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Tidak peduli seberapa tersembunyinya Anda, ia dapat mencium aroma Anda dan dapat melacaknya hingga jutaan mil. Shen Xiang segera melintasi ruang angkasa. Meninggalkan penginapan, dan kemudian berlari ke arah susunan teleportasi. Dia ingin segera meninggalkan Istana Abadi Tianyu dan menjauh dari jangkauan pencarian Dewa Tianyu. Dia tahu bahwa itu pasti Tianyu Istana Abadi yang mengirimnya. Apakah ada banyak hal seperti itu di surga? Jika ada banyak, saya tidak akan bisa bertahan. Shen Xiang berteleportasi ke ambang pintu meninggalkan Istana Abadi Tianyu. Tidak banyak, tapi mudah untuk mendapatkan orang yang kuat. Kamu harus meninggalkan Istana Abadi Tianyu dulu dan kembali lagi setelah beberapa saat, kata Sumei Yao. Tidak lama setelah Shen Xiang masuk, dia harus menjauh dari Istana Abadi Tianyu, tetapi dia juga mendapatkan panen yang bagus ketika dia masuk dan mengumpulkan buah binatang suci. Kami datang, orang-orang ini sangat profesional. Long Shui berteriak. Shen Xiang tidak menyangka akan mengikuti begitu dekat. Dia segera menyusut dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri dari jangkauan pelacakan. Total ada 3 tengu. Kamu menjatuhkan 3 tetes darah, dan aku akan membantumu mengendalikan 3 tetes darah agar terbang menjauh untuk mengalihkan kekuatan mereka. Mereka harus mengejar darah itu, kata Long Shui. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.